Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nah, manusia katanya Robi'ah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Robi'ah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah, yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robi'ah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, tapi konsep kita tentang Allah. Mungkin memang begitu resepnya Robi'ah. Maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama ini ahli fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus, nah, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Robi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya. Jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku.
Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi enggak punya suami aku enggak gelisah, enggak punya apa-apa aku enggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho ndak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robiah itu hanya Allah ini kira-kira ridho nggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robiah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Tsauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya pengen bantu Robiah, cuma Robiah ini mesti tidak mau. Mbok sampean yang ngomong. Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang Mbak Yu Robiah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robiah tidak jawab. Gini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih. Ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robiah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robiah. Robiah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, bayangkan tiba-tiba datang. Tapi kalau Robiah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah itu Robiah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian, tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke, ini juga ada satu cerita. Satu ketika Robiah ini jatuh, tangannya patah, dan ya lama tidak sembuh-sembuh. Terus dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah Engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku ndak, ya Allah? Aku gini ini loh. Nah itu Robiah. Jadi dia ndak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang ndak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho ndak ya kira-kira kalau aku gini nih gitu. Bisa kamu tiru kalau sedang ngapain sumpah, ndak apa-apa lah kayak gini, tapi Allah ridho nggak dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.